Gen, ambisi Boboto kan 70% kan main di ACL 2. Iya. Nah, berarti mereka harus Yakin lo ambisi Boboto main di ACL 2? iya, mereka rata-rata kalau gue tanya Bener. Iya. Kok feeling gue masih pengen di Super League aja. begini, mereka Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Tapi gimana Bung Arpo dan Mas Yuke melihat hasil drawing ini? Kans Persib Bandung lah. ya jujur berat ya, lebih berat dibandingkan tahun lalu ya. Cuman persiapannya kan juga menurut gua secara materi juga lebih baik dari tahun lalu, ada Peralta segala macam. Jadi ya itu tadi mungkin relate dengan yang dikatakan Bang Yuke ya. Jadi detail-detail kecil ini di luar dugaan juga. Cuman benar tadi pelaut yang hebat tuh lahir di lautan yang ganas. Iya, Jadi bismillah. iya, dan masih ada kesempatan kayaknya untuk apa ya men-shuffle apa namanya kekuatan dari Persib Bandung gitu. Mungkin dengan melihat begitu beratnya pertandingan ini mungkin mereka tambah 1-2 pemain lagi walaupun harus dikurangin 2 berarti kan. Iya. Kalau dia mau ganti masukin 1 pemain karena kan udah 12 nih. Udah 12. Ya nanti kita akan bahas. Buat paruh musim ya. Baru-baru. Ini ada, gue jadi inget kayak dulu film The Perfect Storm. Yang badai sempurna Oh itu. iya. Lewat semua itu. Saking, iya kan, yang luar biasa. Iya, Ya itu iya. Persib sekarang nih boleh dibilang middle lah. Badainya middle. Tapi ya kalau mau naik kelas ya lu harus overcome gitu gimana caranya, dan ya semuanya harus siapin detailnya, nggak cuman secara teknis hitung-hitungan jadwal, porsi dari apa namanya pemain yang akan disiapkan dan seterusnya, termasuk juga supporter, ya semuanya harus sinergi, harus sama sinergi. gitu. Kalau visinya mau ke Asia ya, kalau Asia. tanggung-tanggung nggak repot juga gue nih, gue masih mau ngambil di sini nih. Udah susah itu. Itu karena jujur di atas kertas kita belum bongkar ya semua materi pemain lawan-lawan itu. Tapi dari level mereka, achievement mereka musim lalu kan di atas kita itu, di atas Persib kan ya. Jadi kita runner up aja udah bagus menurut gua. Lu Melbourne lo. Iya, Terus Seoul. Itu kastanya di atas kita jauh gitu loh kalau mau jujur sepak Tim-tim yang bolanya. biasa main di Yang paling kita ACL bisa itu. compete sama Vietnam mungkin ya. Iya. Karena Tapi kan satu nggak cukup kawasan. ya. Tapi kan ya Nggak nggak cukup. Mesti kita satu lagi yang mesti kita lewatin iya, gitu. satu lagi. Tapi Berat sih. untuk bersaing di Asia nih Bung Arpan Mas Yuke. Tadi kan Bung Arpan beberapa kali udah nyebut Persib sebenarnya udah punya 12 pemain asing ya. Tapi kan kita tahu juga manajemen Persib kayaknya belum berhenti berbelanja lah karena bursa transfer juga masih dibuka Apalagi begitu ngeliat drawing kayak gini ya. apalagi dengan hasil drawing kayak gini kan. Pasti Jangan-jangan yang dibuang 2. ya kan. Nah, melihat hasil drawing yang super rumit kayak gini, Persib kira-kira butuh tambahan pemain asing di posisi apa? Butuh lagi? sih kalau gue. Apa ya? Belakang sudah kayak lumayan banyak ya. Udah bagus kayaknya ya. Julius Caesar, Matri Dari Kardi. Loncar kemarin kan Dari Loncar juga. belum sempat main juga kan. Dani Loncar. Mungkin Kiper gimana? Kiper tuh fardu ain tuh. iya. Kiper juga bisa. Wajib tuh. Karena udahlah. Kita dengan penuh respect ya, Iya, betul. menghargai kiper-kiper domestiknya Persib, termasuk Teja. Tapi Fitra, kalau ini kita lawannya Australia bos, lawannya Seoul. Kita harus punya kiper yang juga bikin rasa nyaman pemain belakang, bikin agak nyer-nyeran juga lawan. Iya. Mudah, ya contoh ekstrimnya kayak Donnarumma lah, tangannya 4 meter gini. Walaupun kadang-kadang blow on juga gitu ya. Tapi kan itu udah termasuk berikan nilai plus buat pertahanan. Nah, kita juga perlu itu gitu. Itu ada yang Belum orang, ada ya? orang, Masih orang tentang Jerman kiper tuh belum ya? sempat itu kan Ada, siapa? Ben Benvol. Vol. Benvol tuh ya gue sih jujur sempat begitu dapat pointer di situ gue coba lihat-lihat. Ya sepintas sih kayaknya oke ya. Secara postur minimal udah masuk radar juga. Iya. udah 190-an. Maksudnya itu yang kayak Bang Yuke bilang, secara postur minimal bikin lawan agak gentar dikit dan bikin back agak ada tower di belakang gua nih. Cuman memang ya kadang-kadang balik ke sini juga. Itu kan dia kalau nggak salah terakhir bela San San Pauli kan Liga di 2 Liga 2 Jerman. Pasti harganya juga nggak murah. Apalagi di tim baru degradasi kan, jadi maksudnya masih biasa main di level atas, biasa main di Bundesliga gitu. Nah itu mungkin tadinya mungkin setengah-setengah kan. Wah ragu-ragu begitu melihat lawan ini bisa aja tuh dijadiin. Gitu. Kalau kita bicara untuk kiper ya, depan juga ini kan juga masih Nah ini jadi striker PR. kayak gimana nih? Kita tahu kan Balsa Sekulic bagus, cuma pelapisnya nih agak-agak kan. Ya kita nggak bisa pungkiri lah Ramon Tanque memang masih di bawah. langsung disebut pertama. Masih di bawah penyerang-penyerang penyerang Persib lah. Sebenarnya Persib kan bisa aja main Ragnar sebagai penyerang atau William Barros ya kan. Karena kan pemain-pemainnya versatile player. Tapi kayaknya kalau saya pribadi melihat kayak Persib butuh penyerang yang bisa jadi penyaingnya Balsa Sekulic nih. Ya Persib nggak bisa hanya bergantung kepada Balsa
apalagi di momen-momen krusial kan. Mungkin kalau musim lalu kan ada Andrew Jung kan. Andrew Jung bisa oke banget di masa-masa krusial. Nah, Ramon Tanque kan kadang bagus-bagus banget, beruntun 2 minggu tapi hilangnya sebulan kayak gitu. Iya. Nah, ini gimana soal penyerang baru? Benar. Nah, itu kalau Andre Jung itu kemarin tuh termasuk top scorer Persib di ACL 2 ya, 5 gol ya. 5 gol. Lumayan tuh. Maka sayang juga sih dia sebenarnya udah dapat atmosfer itu ya. Atmosfer. Kenapa dilepas Iya. ya? Sayang itu. Tawarnya gede kan? Tawarannya gede, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Klub Vietnam. Iya, gue setuju sih harus ada backup yang setara lah ya. Sehingga Barca kalaupun lagi off day kan kadang-kadang striker juga begitu kan ya. Harus ada penggantinya yang selevel. Itu yang gue kira juga harus pikirin lagi kalau fokusnya memang mau berbicara di Asia. Tapi kalau domestik aja cukup, Bro. Domestik aja Liga Super udah ini skuadnya cukup banget. Cukup banget. Tapi kalau untuk Asia gue setuju harus tambah di hulu ledak, kemudian juga di tengah. Kreator. Karena nggak bisa terus ngandelin Tom Haye. Juga nggak bisa selamanya ngandelin Mark Locke. Karena ini usia juga nggak bisa bohong juga. Kalau dia main dari game ke game gitu, week by week gitu kan capek juga. Harus ada serve yang juga setara gitu ya. Karena itu yang menurut gua untuk bisa terus menghidupkan vitalitas Persib di lapangan tengah itu penting. Belakang udah oke lah. Cukup ada Mutombo, Cesar, Icardi udah oke lah. Loncat. Terus loncat terus mungkin Kecuali fullbacknya kiri kali. fullback Kiri. kiri itu agak kurang memang. belum ada Kiri kan? belum ya? Belum ada yang superior Belum ya. ada. Makanya sekarang kan Tanamal dulu main kan. Iya. Semenjak Eliano Paling belum. gantian dia sama Hamra paling kan. Hamra udah dilepas. Iya. Hamra udah dilepas ya? Dipinjemin ke Garuda Yaksa kan. Oh, oke. Terus ya paling di kanan itu kan makanya didatengin Sandy Walsh kan. Walsh. Maksudnya buat backup di situ kan. Iya. Ya sedikit lah lubangnya gitu ya. Tapi di tengah itu menurut gue perlu kalau untuk melapis itunya squad utamanya harus lapisannya harus kuat. Sekarang emang udah ada Notsuda juga ya. Iya, Gakuto Notsuda. Terus tapi kan ya udah siapa lagi? Ada Malis kan lebih ke depan. Iya. Terus Lucho kadang-kadang off, kadang-kadang on gitu kan. Kalau udah di Asia kan lu semuanya harus establish semua tuh sampai depannya. Jadi on terus. dia satu karena karakternya Tom Haye itu nggak bisa digantikan. Karakternya nggak bisa digantikan. Jadi harus ada plan lain tanpa Tom Haye, tapi yang pemain penggantinya kualitasnya seperti Tom Haye. Yang bisa punya visi bagus, yang mungkin gaya mainnya agak beda. Kalau Tom Haye kan lebih sebagai penari ya dia, salon lah dia kan. Ini modelnya kan stylish gitu kan, bukan tipikal attacking midfield yang bukannya model siapa yang dulu midfieldnya Persib yang pindah ke Malut. Tyron Del Pino. Nah, itu maksud gue tuh. Kita perlu ada juga yang perlu kayak gitu, yang bisa punya kreativitas di depan kotak penalti main kombinasi. Bisa jadi pembeda tuh ya. Punya insting mencetak gol juga. Karena kalau strikernya itu buntu ya dari mana lagi second line yang harus ini kan, harus produktif kan. Gitu. Tadi sih kata kuncinya sih insting killer Persib itu strikernya nggak ada yang menurut gue benar-benar mematikan. Dan kalau kita lihat musim lalu kan di awal-awal oke lah everything went well gitu ya, mereka masih bisa cetak banyak gol. Tengah 3/4 ke terakhir lah. Tapi terakhir banget kan kalau kita lihat gol-golnya kan bikin deg-degan kan dari pemain belakang segala macam. Ini menunjukkan tadi yang kata Bang Yuke bilang mereka tidak punya plan B kan. Oke, di awal-awal mungkin mereka masih bisa lah lawannya gampang, tapi makin berat lawan kan juga tantangannya makin besar. Belum lagi kalau lawan udah bisa membaca dia cuma punya satu opsi nih dari tengah misalnya dari Peralta dimatiin selesai. Tapi kalau mereka punya alternatif plan B bahkan plan C ini akan lebih susah untuk dibaca lawan. Nah, satu lagi juga tadi udah gue sempet singgung. Mereka punya Peralta loh, pemain yang musim lalu double digit gol dan asisnya di Borneo. Jadi dia punya pemanah-pemanah yang harus bisa dimanfaatkan. Kemarin pas lawan gue lupa. Sabah. Itu kan banyak banget kipasnya dia kan. Kaki kiri, kaki kanan. Cuman strikernya ngontrol bolanya, lari bolanya kan. Berapa kali. Nah, coba kalau punya striker yang mematikan. Nah, ini diperlukan ketika nanti lawan Melbourne Victory, lawan FC Seoul, dan juga Vitel ya. Vitel yang mungkin kalau lawan Melbourne sama lawan Seoul, mungkin Persib nggak akan dapat 3-4 peluang. Mungkin hanya dapat 1 peluang, tapi kalau mereka punya striker yang mematikan, di situ diperlukan. Kalau untuk lokal gue setuju banget sama Bang Yuki. Itu udah lebih dari cukup, tapi kan
again, ambisi Boboto kan 70% kan main di ACL 2. Masih, ya. Nah, berarti mereka harus Yakin punya- lo habis Boboto main di ACL 2? Iya, mereka rata-rata kalau gue tanya Bener. Iya. Kok feeling gue masih pengen di Super League aja. begini, mereka pengen di ACL 2, tapi realistis kalau di sana gagal, cadangannya Ya, Super iya, League gitu. kalau itu iya gitu. Iya, tapi bukan berarti juara ya. Mereka kalau gue berapa kali ngomong Langkah lebih lebih jauh. minimal sama musim lalu, minimal banget itu. Iya. Kalau Lolos. sekarang dengan kondisi kayak gini, minimal sama itu udah achieve menurut gue. Ya, karena lawannya berat di Lawannya grup. begini. Iya. Ribet banget lawannya Iya. makanya. Iya benar-benar. Oke, jadi kuncinya menurut gua di waktu yang sempit ini mungkin berapa minggu ya sampai mereka mulai main ya. Itu ada nggak nih mereka nge-push materi dan persiapannya lebih banyak lagi karena kan nggak disangka tuh dia pikir kan mirip-mirip musim lalu lawan-lawan. Jadi kalau mereka tetap kayak gini, bukan gue bilang nggak bisa, cuman sangat berat Iya. untuk bisa lolos, sekedar lolos. Tapi kan Persib Bandung sekarang juga lumayan aktif di bursa transfer ya. Udah 8 pemain datengin. Ini kan merupakan upaya mereka untuk bersaing di Asia musim depan kan. Kita tahu Peralta udah golin lawan Sabah ya kan. Terus juga ada Luka Menalo juga udah golin. Iya, iya. Barca juga di Piala Presiden udah 3 gol kalau nggak gol, salah. iya. Dan produktif banget lah. Kalau melihat deretan pemain yang sudah didatangin Persib sejauh ini, Bung Harpa dan Mas Yuke impress banget sama siapa? Mas Yuke dulu deh. Peralta lah. Peralta ya. Kalau gua malah, kalau Peralta sih ya dia akan impress sih one day ya. Karena tapi kan dia memang masih belum masih bugar. butuh Kemarin match juga fitness golnya penalti, tapi bagus mainnya sih emang. Kalau gua malah Menalo ya. Wah, Luka Menalo. Iya. Enggak, maksudnya tadi gue jawab itu impresnya apa? Impress pembelian pemainnya. pembelian Oh, pembelian pemainnya. mainnya itu udah Peralta. pasti. Tapi ya. kalau main sih Secara performa Barca Sekulit. Barca Nah, Sekulit Sekulit juga itu sih. Dia walaupun baru datang, walaupun belum 100% kondisinya, tapi dia udah bisa bikin 3 gol. Itu kan sebuah jawaban ya, bahwa apa yang gue tawarin tuh udah terjawab gitu di situ kan. Itu kan bagus gitu buat impresi dan pertama. atributnya bagus kan, nahan bola bagus, tendangannya oke. Bahkan kalau kita ingat, kalau gua nggak salah antara gol Beckham Putra atau Menalo ke Sabah itu kan dia geraknya bagus tuh ke arah kiri. Oh iya, Narik. dia narik back Narik. lawan. Iya, jadi kita nggak ngeliat itu kan. Kadang-kadang mungkin ya kalau orang nggak ngeliat itu, tapi itu pergerakannya menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana Positioning bergerak. ya. Iya, positioning template tim-tim pemain-pemain dunia. Jangan kayak fan football, dia ke kanan ikut ke kanan juga mainnya kan gitu suka tuh. Ngarep diumpan Iya, gitu ngarep ya. diumpan. Dicari harusnya kan begini buat narik, dan di situ gue lupa ya antara Beckham Putra atau Menalo yang Dua-duanya kayak. kayak gitu ya, Sekulisnya narik. Ya. Apalagi yang golnya Menalo yang umpannya Gakuto Oh, Notsuda. keren itu. Keren banget Keren banget, Notsuda. kombinasi Dia bisa bagus. ngelihat. Padahal kalau orang awam mungkin mikir kayak Gakuto bakal ngumpan ke Adam Ke Alis Adam nih, Alis, ke iya. kiri. Karena Adam Alis agak kebuka. Tapi dia ngelihat ada Menalo karena efek si Barca narik Bergerak. itu kan. Barca narik, Menalo kosong. Umpannya keren Tahu banget. nggak umpannya kayak apa? Kayak ke Odegaard kemarin. Odegaard. Ya kan? Itu Lawan kan City keren ya. banget itu. Ya bukan gara-gara gua Arsenal ya. Tapi kayak gitu. Yang umpan-umpan sadis ya. Benar-benar. Dan nahan bolanya juga bagus. Tapi gimana soal Gakuto Notsuda, Bung Harpa? Bagus sih, menurut gue bagus. Mainnya Cuman- simple gitu ya. Iya, dan lebih apa ya, lebih on point gitu. Pergerakannya, terus movementnya, terus etos kerjanya. Kalau Jepang kan etos kerja. Iya, Itu lebih on point, bagus sih. Tapi ya, untuk bicara gimana di Asia ya kita lihat dulu ujian nanti Iya. proven nggak gitu, sampai nggak di level itu. Semuanya diuji sebenarnya. Tapi kalau untuk Super League ya udah nih mah, udah the best deh sebenarnya gitu. Gua rasa dia salah satu pemain yang mungkin bisa katakanlah get along bersama dengan Tom Haye sih menurut gua. Tapi memang dia lebih pekerja ya. Jadi tapi bisa dia mengimbangi tuh. Jadi ini menurut gua sih salah satu opsi juga untuk membuat Haye tidak terlalu lelah di tengah gitu. Gitu. Ya, karena kasihan kayak di timnas kemarin Wah, kayak capek banget liat Tom Haye. Itu kan akhirnya kan jadi membuat perdebatan kan, apakah dia maruk atau karena memang dia justru menggendong timnya karena terlalu banyak kasih umpan. Mungkin ya itu yang tidak mau dilakukan atau terjadi di Persib Igor Tolic ya. Iya. Ini selain di ACL 2, Persib juga akan main di Asian Cup Championship ya, masuknya ada Bung Harpa. Dan ini grupnya juga nggak kaleng-kaleng juga kan. Di grup B nih ada Port FC, Ada JDT, ya. Lion City Sailor, Chong'an Hanoi, Sferi Yeng ini kan Kemarin juara, runner up Challenge League musim lalu kan. Iya. Terus juga satu lagi pemenang playoff winner tuh antara Ezra Klub Laos sama Ya, kalau itu Sun United gampang lah. Myanmar itu ya di atas kertas menang lah Persib Bandung ya. Nah, tapi kan kita tahu Port FC, JDT sama Chong'an Hanoi ini tim-tim ACL elit. Dan walaupun mereka ternyata nurunin pemain kelas 2 bukan pemain pelapis pun saya menilai kayaknya
ya mereka tetap bisa Tetap aja. tetap bisa Tetap tim nyulitin kuat, Persib Bandung tetap tim gitu. kuat. Gimana melihat? Itu antar klub itu di mana tuh ya? Kapan Itu waktunya tuh? mainnya nanti dari September dan formatnya kan satu grup September 7, sampai Oktober. satu grup 7 Juni, tim. Juni. Ya, sampai Juni. Iya. Satu grup 7 tim, tapi mainnya dia nggak home away, Iya. maksudnya cuma sekali doang. Misal Persib Bandung Selang-seling ya? selang-seling. Home away Kayaknya KFF. persis gitu. So Persib Bandung di match day pertama tuh tandang ke Ya, Markas Sport. iya, nanti yang lawan berikutnya dia Nah. away gitu. Ya kayak AFF. Kayak Jadi AFF sama persis. nggak satu tim itu home and away, nggak satu. Jadi kalau kita lihat emang cobaan Persib banyak berat musim ini Berat ya. banget ya. Musim ini tadi lu udah sebut ya berat-berat dan kalau lolos pun di seberang itu sudah Ada menunggu Buriram. Buriram loh, Buriram. Baca Buri. Ya, walaupun bisa juga kita sempat berharap ketemu Borneo. Supaya kenapa? Tadi kita bahas kalau Borneo gimana? Ya kalau misalnya Borneo salah satu wakil Indonesia Lolos di ke semifinal kan semifinal. pasti kan. Benar. Terus away-nya nggak jauh-jauh kan, yang dari Samarinda away-nya ke Bandung, yang dari Bandung Ke ke Samarinda. Samarinda. Karena nanti di babak semifinal itu sudah nggak ada barrier lagi. Iya. Jadi satu negara bisa ketemu gitu. Home away. Home and away kalau udah semifinal. Jadi sebenarnya ini idenya kan sama kayak Nation League ya. Yeah. Champion League. Champion League kan jumlahnya 36 32, tapi mainnya kan cuma 8. Yeah. Oh iya, yang sekarang format yang tahun lalu. Fase Iya, betul. Liga, Kayak gitu Fase kan. Liga. Iya kan? Nah, ini juga sama, semua pada ngikutin kayak gitu. AFC ngikutin kayak gitu, sekarang ASEAN Iya, Intercup AFC juga. kayak gitu ya. Ya apa ya? Kok gue jadi distract ya? Distract kayak gini, jangan-jangan Persib targetnya di sini. Nah, iya bener juga sih. Lebih Karena ini realistis yang di sini. realistis. Iya, Realistis. realistis. Iya nggak sih? Iya. Gua rasa kalau misalnya di at the end mereka Tapi duitnya gede yang di sono. Iya, ACL 2 nah gede. itu ACL 2. Berapa kalau nggak salah sekali menangan tuh? Pokoknya dia kalau 800 juara juta. bisa sampai 60. ACL 60 60 miliar. miliar. Ya, tapi oke lah kalau dia sampai lolos grup, sampai 8 besar juga lumayan juga dapat. Iya. Dan itu kan yang membuat sebenarnya kan awalnya kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun lalu kan masih kecil kan. Kecil, betul. Makanya Persib lawan Port FC mereka nggak Oh, iya, di ACL serius. 2. Ya begitu dinaikin tahun lalu dia juga langsung serius. Ber dia. Beli Tomai dan segala macam. Jadi ya kita mesti kasih apresiasi juga nih buat AFC berarti ya, AFC untuk membuat turnamen ini lebih bergengsi gitu. Jadi ya kalau soal duit tadi menarik juga tidak bedah soal duit mereka pasti akan tetap utamain Ambil di sana. ACL 2. Tapi kalau soal gelar yang mungkin ini Ini yang mungkin. Lebih mungkin, ya. Asian Cup kan. Walaupun berat juga sih. Iya. Berat juga kalau misalnya tim-tim yang tadi disebutin nama Bur itu juga main dengan full squad, wah berat juga kita tuh. Iya. Kalau kayak JDT bener nggak sih pakai full squad? Gue juga agak ragu tuh. Dia fokusnya pasti ke sana juga. Ke ACL Elite. Jangan-jangan dia ini yang pasti. diturunin seminya. Main pelapis. Main pelapisnya. Kalau musim lalu dia pelapis. Iya, iya. Karena dia kalah di semifinal kalau nggak salah. Juaranya kan 2 musim terakhir tuh Buriram. Oh, Tapi ya namanya Buriram dan JDT pemain pelapis levelnya juga, kelas tinggi. iya. Dan bahkan JDT kan dia ngedaftarin pemain-pemain yang naturalisasi palsu tuh. oh iya. Si Gabriel Iya, 7 Palmero. itu ya? 7 pemain ya? Berapa pemain? Iya 7, tapi yang masuk JDT 4. Si Joao Figueiredo, Iya, pokoknya ada iya. 4 pemain. Nah itu jadi pertanyaan. Dan mereka didaftarin sebagai pemain Malaysia. Iya. Padahal Itu sebelum terbukti ya? udah Iya. baru-baru ini. Iya, tapi pas Iya. daftarnya belum, Iya. sebelum. Setelah jalan baru mulai di Enggak buat musim ini. Oh, buat musim buat ini. musim ini kan. Terus gimana aneh, tuh ya? makanya itu masih jadi pertanyaan. Kok bisa JDT daftarin pemain ini sebagai paspor Malaysia? Padahal Ya, kan selama belum terbukti itu Iya salah sih, ya bisa gitu sih. Iya. Jadi ya seru sih musim ini ya, 4 kompetisi sih, makanya mereka nggak heran ya. Persib beli begitu banyak pemain kan, walaupun ya nanti harus satu di drop juga. Squad mereka tuh kalau nggak salah gue hitung-hitung tuh ada 32 apa kalau nggak salah. Jadi 12 pemain asing, 6 diaspora lu ada, Iya, 18. Sekarang yang ikut latihan di Bali 30. 30-an, iya sekitar 30-an. Duanya si Raffi sama si Nazril lagi TC Timnas U20 ya. U20. Iya. Iya, Jadi kita nggak tahu juga. Belum nanti kalau ada cedera atau akumulasi kartu, ini berat banget sih. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!